Hi guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, let me introduce myself. My name is Tarisa Putriarta. My student number is 72035100035. I'm from Management B and from Faculty of Economy. Nice to meet you guys. Video ini aku buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komputer bisnis yang dosen pengampunya adalah Pak W.R. Aditya. Pada ujian tengah semester kali ini, Pak Adit memberikan 4 soal kepada masing-masing mahasiswa. Soal yang pertama mengenai fungsi dasar aritmatika, kemudian soal yang kedua mengenai tabulasi upah pada karyawan. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai tabulasi nilai pada mahasiswa di suatu universitas. Kemudian soal keempat yaitu mengenai fee dan lookup. Oke, jadi di soal pertama kita disuruh menyelesaikan fungsi aritmatika dasar mengenai logika matematika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di sini. Jadi kita lihat di sini itu ada kolom A, B, A tambah B yaitu penjumlahan, kemudian A kurang B yaitu pengurangan, A kali B, A bagi B, A kali 10%, B kali 20%, B kurang B 20%. Kita di sini akan menambahkan 2 kolom lagi mengenai pangkat dan akar kuadrat. Caranya kita ke bagian insert, lalu di sini ada insert sheet column, kita klik, maka kita akan menambahkan 2. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan membuat yang kita inginkan. Kita akan membuat tambahannya yaitu di sini mengenai pangkat. Aku akan membuat pangkat 3. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang sebelahnya itu kita akan membuat S2RT buka kurung B2 tutup kurung. Udah jadi seperti ini bisa kita agak rapikan. Oke, setelah ini kita ingin membuat dia ada grid lines-nya. Ini caranya. Ini ada tombol, ada simbol petak gini, kita klik. Lalu di sini kita klik yang all box. Nah, dia langsung akan muncul seperti ini. Oke, kita akan menyelesaikan yang pertama yaitu mengenai penjumlahan. Caranya sederhana sekali, seperti yang ada bacaan di YouTube. Kita tinggal menuliskan sama dengan, lalu kita klik yang A, kemudian kita klik tambah, kita tulis tambah, lalu kita klik yang kolom B, lalu tinggal kita enter. Nah, hasilnya 80. Sudah benar ya, 5 tambah 5 10 0, kemudian 1 simpan, 4 tambah 3 7, ditambah 1 yang disimpan tadi menjadi 80. Jika tidak percaya, kita coba yang kedua. Untuk percobaan yang kedua itu kita tuliskan sama dengan, lalu kita klik kolom A, lalu kita tambahkan di sini simbol tambah, lalu kita klik kolom B, lalu kita klik enter. Jika kita masih ragu, kita bisa mencobanya di kalkulator, yaitu untuk yang kedua 62 tambah 11, hasilnya 73, benar sesuai dengan yang di Excel jika kita tidak percaya dengan hasil yang ada di Excel. Oke, selanjutnya ini untuk cara cepatnya kita tinggal mendrag ini aja supaya kita tidak menghitung manual dari kolom 1 ini sampai yang terakhir. Caranya adalah di sini ada kotak kecil di sudut kanan, kita klik 2 kali lalu kita drag ke bawah seperti ini. Nah, dia nanti akan muncul penjumlahannya secara otomatis. Bisa dilihat di sini secara otomatis. Oke, kita kembali ke yang kedua. Yaitu rumusnya sama, kita klik sama dengan, kita klik kolom A, lalu kita beri tanda kurang. Lalu di sini kita klik lagi yang D, kemudian kita klik enter. Oke, begitu juga dengan kolom yang kedua, sama dengan klik kolom A, beri tanda kurang, lalu kita klik yang kolom B, lalu kita klik enter. Nah, sudah jadi. Agar otomatis di sini ada kotak kanan, kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Nah, akan muncul otomatis seperti ini. Oke, untuk yang ketiga ini adalah A kali B. Caranya sama dengan, kemudian kita klik yang A, lalu kita beri tanda bintang, lalu kita klik yang kolom B. Nah, lalu kita klik enter, hasilnya akan muncul juga seperti ini. Oke, jika tidak percaya juga, tadi kan kita sudah mengujinya di bagian penjumlahan.
Namun jika kalian masih belum percaya, boleh dicoba pada kalkulator masing. Oke, untuk selanjutnya aku akan memberikan contoh yang kedua, yaitu kita klik lagi kolom A, lalu kita beri tanda bintang itu perkalian ya. Lalu kita klik lagi kolom B, dan kita pakai angka. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Seperti biasa, kita tinggal men-drag-nya ke bawah aja, agar kita tidak perlu manual ini sebesar. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke. Setelah itu kita kembali ke yang ini, ke soal pertama, tapi yang bagian keempat ini A bagi B. Caranya sama dengan kemudian seperti kolom A, lalu kalau kembali simbol pembagian, lalu kita kolom B angka. Coba lagi. Seperti ini kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita drag saja ke bawah. Ya, sudah seperti ini. Selanjutnya kita ke A kali 10%. Mungkin ini terlihat sulit, tapi sebenarnya tidak. Kita klik sama dengan lagi rumusnya itu. Klik yang kolom A, kemudian kita beri tanda bintang, kemudian kita tuliskan 10%. Seperti ini, sudah kelihatan. Hanya kita klik enter, dia akan menjadi seperti ini. Jika tidak percaya lagi, boleh dicek pada kalkulator masing-masing. Oke, untuk yang kedua, aku akan memberi contoh lagi. Tulis sama dengan, kemudian klik yang kolom A, lalu kita beri bintang, lalu kita tuliskan 10%. Lalu kita klik enter, nah hasilnya akan muncul. Oke, ini bagian favorit, kita akan nge-drag karena kita nggak usah capek-capek satu lagi. Oke, muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan B kali 20%. Sama dengan yang tadi, yang A, bedanya ini persennya jadi 20%. Caranya ya sama, kita tuliskan sama dengan, lalu kita klik yang kolom B saja, karena yang ditanya itu B. Oke, kita klik yang B, lalu kita klik bintang, kemudian kita tuliskan di sini 20%, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya adalah 7. Kemudian untuk yang kedua, sama dengan lagi, lalu kita klik yang kolom B saja, lalu kita beri tanda bintang, lalu kita tuliskan di sini 20%. Enter. Oke, hasilnya dapat. Oke, kita akan sulap, perhatikan. Wingardium Leviosa. Oke, langsung dia otomatis, tidak perlu kita. Nah, ini pasti kelihatannya lebih rumit karena ada di dalam kurung. Kelihatannya kayak gimana ini mengerjakannya? Caranya gampang sekali, ya. Pertama kita klik, kita tuliskan pokoknya semua rumus diawali dengan sama dengan, ya. Sama dengan, lalu kita klik yang kolom B, oke. Kemudian kita tuliskan di sini tanda kurang. Lalu di dalam kurung ini kan B20 yang sudah sebelumnya kita kerjakan ini. Ya, kita hanya tinggal mengklik yang 7 ini. Oke. Lalu beri tanda enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk yang kedua juga begitu, sama dengan klik kolom B, lalu kita beri tanda kurang. Kemudian kita klik yang di bagian kolom B kali 20%, seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya jadi. Selanjutnya kita akan melakukan atraksi lagi. Bagian favorit dan voila, muncul semua. Ini bukan sulap, bukan siri, ini tuh Excel. Oke, selanjutnya itu adalah A2 pangkat 3. Caranya sama dengan, kemudian kita klik yang kolom A, lalu kita beri tanda pangkat, lalu kita tuliskan angka 3, lalu kita klik enter, nah hasilnya akan muncul. Kita klik yang kolom A, lalu kita beri tanda pangkat, lalu kita tuliskan 3, lalu kita klik enter. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Oke, sederhana sekali bukan? Kemudian untuk yang akar kuadrat, caranya sama dengan SQRT, ntar akan muncul langsung seperti ini. Kita klik saja 2 kali. Nah, lalu kita akan blok yang bagian B2. Ketika di sini bacaan B2, maka kita akan mengklik kolom yang ini. Nih, oke. Lalu kita beri tanda tutup kurung. Oke, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ulangi lagi. Oke, biar aku beritahu. Sama dengan SQRT, lalu kita klik di sini 2 kali. Kemudian kita blok yang bagian B3. Oke. Kurung enter. Nah,
seperti ini. Terus angkat ke bawah. Oke. Voila. Jadi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Caranya yaitu untuk total, kita tuliskan rumusnya itu sama dengan kemudian sum. Oke, ini kita klik aja langsung. Kita blok yang bagian A aja, A tambah B. Kita blok yang bagian A tambah B ini. Oke, ini seperti ini. Nah, lalu kita beri tanda tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, untuk mempermudah kita tidak perlu menginput rumus sumnya itu satu-satu. Oke, untuk mencari, kita nggak perlu menginput satu-satu kalau kita mau mencarinya kan. Kita hanya tinggal di sini ada kotak kecil, kita drag aja untuk total yang lainnya. Oke, nah dia akan otomatis muncul seperti ini. Oke, untuk rata-rata juga begitu, rumusnya itu adalah sama dengan average, ya average. Terus kita blok yang bagian ini. Oke, kita blok ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita beri tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, akan muncul. Kemudian untuk yang selanjutnya hanya kita tinggal drag saja. Ya, seperti ini dia langsung otomatis muncul. Oke, untuk nilai tertinggi, karena tertinggi itu max, maka kita menggunakan rumus max, ya maksimum. Max, kalau kita klik 2 kali ini, kemudian akan muncul rumusnya sendiri. Lalu kita beralih ke kolom yang awal tadi, yaitu kolom A tambah B. Kita blok ke bawah seperti biasa. Nah, kalau beri titik kurung lalu klik enter, maka akan muncul nilai tertingginya dari A tambah B itu 49. Untuk selanjutnya ini kita tinggal drag aja. Nah, untuk nilai terendah kebalikannya, minimum, berarti rumusnya itu adalah min. Lalu kita blok lagi yang di bagian atas tadi. Kita blok ke bawah. Oke, beri tutup kurung, lalu kita klik enter. Ini nilai terendahnya berarti 51 untuk A tambah B. Tinggal kita drag ke kanan, akan muncul hasil untuk yang selanjutnya. Oke, untuk jumlah item ini kita menggunakan rumus count. Karena kita ingin menghitung, ya. Kita kembali ke atas. Oke, ini kita blok. Oke, nah seperti ini beri tutup kurung, lalu kita klik enter. Oke, akan muncul jumlah itemnya itu sebanyak 74. Ini hasilnya pasti akan sama. Oke, seperti ini. Oke, selesai untuk soal di bagian pertama. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal kedua, yaitu kita baca dulu pertanyaannya. Selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu. Lupakan semua tentangnya dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu padaku. Ini memang agak emosional, tapi ini kita kembali ke topik. Oke, kita kembali ke topik. Kalau kita disuruh menyelesaikan upah dari karyawan ini. Oke ya, kembali ke suasana awal. Jangan terkecoh hanya karena PT itu. Benar Mas Adit. Kita itu harus melupakan masa lalu, lupakan semua tentangnya. Karena masa depanmu adalah aku. Canda. Oke, untuk upah kotor, kita rumusnya itu adalah kita lihat dari jam kerja. Nah, upah kotor itu rumusnya jam kerja dikali dengan lihat di tabel bantuan upah kerja per jam. Oke.
Selanjutnya kita akan mengerjakan upah kotor. Rumusnya yaitu sama dengan, kemudian kita klik yang jam kerja. Nah, lalu kita beri tanda perkalian ini, bintang. Lalu kita kembali ke tabel bantuan dan kita klik yang upah kerja per jam. Oke. Nah, setelah itu, setelah seperti ini kita blok yang bagian M2, lalu kita tekan Fn dan F4 secara bersamaan. Gunanya untuk menambahkan dolar atau kata lainnya adalah mengunci. Seperti ini, nah maka akan muncul otomatis dolar. Setelah selesai seperti ini, kita tekan enter. Nah, upah kotornya yaitu adalah 1.400.000. Nah, udah kan sudah dapat upah kotornya. Oke, kita coba lagi biar nah, sama dengan kemudian kita klik yang jam kerja, lalu kita beri tanda bintang, tanda kalian. Jangan lupa kita kembali ke tabel bantuan, kita klik yang upah kerja per jamnya. Kemudian kita blok yang bagian M2, lalu kita klik Fn dan F4. Nah, seperti ini. Lalu kita klik enter. Oke, hasilnya adalah untuk upah kotor dari nama Muhammad Khairul Anam dan jam kerjanya 44, yaitu upah kotornya adalah 1.540. Nah, agar lebih mudah kita tinggal drag ke bawah saja. Nah, dia akan muncul sendiri seperti itu. Untuk upah lembur rumusnya adalah sama dengan jam lembur dikali dengan kita berbantuan melihat ini adalah upah lembur per jam. Kita klik, oke. Lalu kita blok lagi yang M3 nya itu tadi yang dari tabel bantuan, lalu kita klik Fn dan F4 secara bersamaan. Nah, akan muncul dolar seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan enter, lalu akan muncul seperti ini. Kalau lemburnya adalah 700. Untuk yang kedua yaitu kita beri, untuk yang kedua akan aku beri contoh lagi sama dengan lalu blok yang jam lembur, kemudian bintang, lalu kita ke tabel bantuan, klik yang upah jam, nah kita blok yang M3 ini. Oke, setelah berbentuk seperti ini kita klik enter. Oke, selanjutnya kita akan tinggal drag saja ke bawah agar untuk total upah itu adalah rumusnya sum, ya, sama dengan sum. Ya. Total upah itu berarti upah kotor ditambah upah lembur. Oke, caranya kita blok saja ini, beri tanda kurung lalu klik enter. Total upahnya adalah 2.100.000. Oke, untuk yang kedua kita masukkan rumusnya sama dengan sum yang kita klik 2 kali, kemudian kita blok yang bagian upah kotor dan upah lembur, kurung lalu klik enter. Oke, hasilnya. Untuk mempermudah pengerjaan dan mempercepat, kita drag ke bawah seperti ini dan akan muncul hasilnya yang seperti ini. Jadi kita tidak perlu menginputnya seperti itu lagi karena dia sudah otomatis. Oke, selanjutnya ke pajak. Untuk pajak rumusnya adalah sama dengan, lalu kita kembali ke bagian total upah, ya. Kita klik total upah, lalu kita berikan di sini perkalian dan kita kembali ke tabel bantuan, lalu kita lihat di sini ada pajak penghasilan 5%. Kemudian jangan lupa blok, lalu kita beri tanda F4. Nah, pajak untuk yang pertama yaitu 105.000. Oke, untuk yang kedua caranya sama, yaitu sama dengan kemudian total upah, beri tanda bintang, lalu ke tabel bantuan, lalu kita blok yang M4, lalu kita klik Fn dan F4 secara bersamaan, lalu kita klik enter. Oke, hasilnya. Oke, untuk mempermudah pengerjaan seperti biasa, kita tinggal drag ke bawah. Selesai. Nah, untuk yang terakhir itu total upah bersih. Caranya adalah total upah dikurang pajak, ya, jadi sama dengan total upah kurang pajak. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya menjadi 1.995.000. Oke, untuk yang kedua aku beri contoh sama dengan total upah kurang dengan pajak. Enter, hasilnya 2.270.500. Kita
drag ke bawah untuk mengisi semua kolom. Nah, terus setelah selesai tabel yang di atas ini, kita lanjut ke total upah seluruh karyawan. Untuk total seluruh upah seluruh karyawan yaitu rumusnya kita blok yang bagian kalau kita beri tutup kurung lalu kita klik enter. Nah, hasilnya yaitu 106.913.000. Selanjutnya untuk rata-rata seluruh upah karyawan, rumusnya itu rata-rata average. Ini sudah kita klik 2 kali, lalu kita blok kembali yang total upah. Oke, lalu kita beri tutup kurung lalu kita klik enter. Nah, untuk upah tertinggi, seperti di soal pertama, tertinggi berarti kita harus masukkan rumus maksimum max. Lalu seperti biasa kita blok yang bagian kolom total upah ini, lalu kita tutup kurung lalu kita klik enter. Dan untuk yang terakhir upah terendah yaitu minimum. Rumusnya berarti sama dengan ini. Lalu kita blok kembali ini. Lalu kita tutup kurung dan enter. Oke, sudah selesai untuk soal kedua, yaitu tabulasi upah dari upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, total upah bersih. Oke, begitulah untuk pengerjaan soal yang kedua. Oke, pada soal ketiga kita disuruh menyelesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang. Ingat, pejuang cinta dan kasih sayang. Jadi harus dua-duanya. Jangan kamunya yang cinta, dia yang enggak. Balik ke soal. Oke, di sini kita disuruh mencari grade dan status. Status kamu apa? Oh my god, Pak Adit. Kan Bapak buat soal yang mendistract anak murid. Oke, lanjut. Untuk grade kita di sini diberi tabel bantuan ya. Di sini tuh di keterangan ini ada grade A, grade B, grade C, grade D, grade A. Kemudian ada status jika nilai lebih dari 70 itu nanti dia complete. Dan kalau status jika nilai kurang dari 70 yaitu statusnya fail. Fail kayak hubungan kamu sama dia. Iya. Oke, janji yang terakhir dalam menjamet. Selanjutnya kita akan isi. Oke, untuk grade di sini kita akan menggunakan rumus if ya. Rumusnya itu sama dengan kemudian if, ini ada if, lalu kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tanda lebih besar sama dengan ya seperti ini. Lalu kita tuliskan di sini karena grade A-nya itu adalah 90 sampai 100 berarti lebih besar dari 90. 90 seperti ini, lalu beri titik koma. Ini tergantung Excel masing-masing ya. Kalau di Excel aku ini menggunakan titik koma, tetapi mana tahu di Excel kalian hanya menggunakan koma saja. Oke. Lalu kita berikan di sini tanda petik, lalu kita tuliskan A, lalu tanda petik lagi, lalu kita beri tutup kurung yang, lalu kita beri tutup titik koma. Ini seperti ini kita akan melakukan pengulangan sampai dengan A, karena kita ingin menuliskan grade yang terdapat pada tabel bantuan. Lalu, lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul grade-nya seperti ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan ngedrag ke bawah ya, agar ini langsung otomatis tidak perlu. Oke. Nah, akan langsung dia muncul grade-nya seperti ini. Gampang kan? Mungkin rumusnya kelihatan agak susah, tapi setelah kita sudah memasukkan rumus, selanjutnya akan gampang. Seperti pepatah, kita terlebih dahulu bersenang-senang kemudian. Seperti ini. Jadi kita mungkin agak lelah menuliskan grade-nya, namun setelah itu kita tinggal membuatnya close. Oke, untuk rumus yang status, kita lihat dari yang ini, yang ada complete dan ada fail. Rumusnya itu sama, kita klik di sini, kita tetap menggunakan rumus if ya. Sama dengan if, lalu ini kita klik 2 kali. Kemudian kita klik yang kolom nilai, ya, kita kolom nilai. Karena kan dia bilang status jika nilai lebih dari 70 maka complete. Kita masukkan rumusnya di sini, jadi start sama dengan. Kita masukkan nilainya, lalu kita beri titik koma. Kemudian kita tuliskan di sini complete, lalu beri tanda petik,
ya, dan dapat di setiap bacaan ini. Oke, seperti ini baru beri titik koma lagi. Lalu tuliskan lagi status yang ada pada tabel bantuan itu. Setelah seperti ini maka bisa kita enter. Nah, akan muncul statusnya. Benar kan jika nilainya jika nilainya kurang dari 70 maka statusnya itu fail. Di sini Niki nilainya adalah 67, maka statusnya fail. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa kita tinggal drag ke bawah. Oke, selesai seperti ini maka statusnya sudah muncul semua. Oke, untuk soal ketiga itu saja, kita disuruh mencari nilai, kita disuruh mencari grade, kemudian kita disuruh mencari status. Dari fail atau complete, grade-nya itu sesuai dengan yang ada pada tabel bantuan. Oke, itu saja. Oke, untuk soal keempat kita disuruh menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan fee dan lookup perusahaan ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan Sementara sebelum ditinggal ketika selesai. Oke, mari kita mengheningkan kitab bagi para korban yang terjebak. Oke, nah untuk yang soal keempat ini dia ada mengenai posisi. Caranya itu kita lihat dulu pada tabel bantuan. Posisi ini kan bentuknya vertikal ya karena di bawah. Kita menggunakan rumus lookup. Kita akan disingkatkan lookup dia yang seperti ini, lalu kita tuliskan value, lalu kita ini lalu balas. Karena kode kapal di sini kan nilai, angka ini nilai, jadi ini berada di sebelah kiri. Kan kalau di tabel bantuan kita diberi bantuan ini kode kapal 134, kode kapal pelabuhan 1, 2, 3. Nah, lalu untuk left ini, setelah ini kita post yang kode kapal ini, kemudian beri titik koma, lalu 1. Kenapa 1? Karena hanya ada satu karakter gitu kan, kemudian sebelah kiri ini angkanya. Oke, setelah itu beri titik kurung, kemudian kita beri titik koma, lalu kita blok yang di bagian tabel bantuan ini, lalu kita kembali, kemudian kita beri titik koma, lalu kita beri 2, lalu titik koma file. Kenapa 2 di sini? Karena di tabel bantuan posisi kapal itu di kolom kedua. Oke, setelah itu kita ini jangan lupa kita kunci ke absolut. Fn dan F4 secara bersamaan. Oke, setelah itu setelah seperti ini maka kita klik enter. Oke, maka ada pelabuhan 1. Jika sudah seperti ini kita tinggal drag ke bawah saja maka dia akan otomatis muncul seperti ini. Posisi sudah selesai. Oke, lanjut kita ke bagian soal. Di sini kita disuruh mencari agen berangkat dari tujuan, bongkar, muat, dan biaya bongkar dan muat. Nah, di sini juga kita diberikan tabel bantuan. Dengan tabel bantuan ini kita dapat mengetahui rumus apa yang harus digunakan, rumus lookup kah atau lookup. Nah, untuk tabel 1, ini model tabelnya adalah berbentuk vertikal. Maka rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Nah, untuk yang tabel 2 itu bentuk tabelnya adalah horizontal, maka kita akan menggunakan lookup. Oke, untuk selanjutnya di sini agen. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah agen. Kemudian ini sama dengan kita masukkan rumus lookup karena berdasarkan tabel bantuannya tadi bentuk vertikal. Lalu di sini dia mengatakan lookup value. Nah, kita lihat di tabel bantuan dia memberikan kode kapal. Nah, kita lihat di sini pada kode kapal. Karena di sini ada nilai itu angka, maka kita masukkan di sini value, ya value. Oke, kemudian kita tuliskan left. Ini ada left. Kenapa left? Karena kode angkanya terdapat di sebelah kiri. Jadi ini terdapat dua bagian, yang angka itu bagian kiri dan angka dan huruf itu bagian kanan. Left.
Nah, untuk selanjutnya kita akan memblok yang bagian kolom kode kapal, kemudian kita beri titik koma, lalu kita tuliskan 1. Kenapa 1? Karena di bagian ini itu variasi angkanya hanya 1, variasi nilainya. 111 berarti kan hanya ada angka 1. Kalau yang untuk variasi angkanya banyak itu contohnya ini 212, berarti ada dua variasi angka. Pada ini baru ada dikatakan dua variasi angka 2 dan angka 1. Nah, ini kita bikin 12. Oke, setelah itu kita beralih ke setelah itu kita berikan ini titik koma, kemudian kita kembali ke tabel bantuan. Kita di sini diminta untuk mengisi tabel R. Nah, ini caranya adalah kita blok yang bagian dari bagian ini kode kapal sampai dengan green dan. Nah, setelah seperti ini kita beri titik koma, lalu kita masukkan angka 3. Kenapa angka 3? Karena yang ditanyakan agen. Nah, agen pada tabel bantuan itu dia berada di kolom 3, kode kapal kolom 1, kode kapal kolom kedua, agen kolom ketiga. Maka kita tuliskan sini. Kemudian titik koma lagi, lalu kita tuliskan titik false, lalu kita tuliskan. Nah, tapi belum siap. Di sini kita akan menggantinya. Caranya yaitu kita klik Fn dan F4. Nah, setelah kita klik Fn dan F4, maka akan muncul simbol dolar seperti ini. Setelah ini baru kita klik enter. Nah, akan muncul agen itu yaitu James Bond. Nah, setelah itu kita hanya tinggal nge-drag ke bawah. Oke, seperti ini. Mungkin rumusnya agak sulit terlebih dahulu, tetapi setelah itu kita akan mudah dalam mengerjakan soal misalnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian kolom berangkat dari, yaitu kita lihat pada tabel bantuan ini bentuknya horizontal. Kita menggunakan rumus lookup. Nah, lalu kita tuliskan right. Oke, false, lalu kita beri tutup kurung. Kemudian di bagian ini kita blok, lalu kita tekan Fn dan F4 atau kita. Nah, setelah itu kita klik Enter. Oke. Jadi langsung muncul dia berangkat dari Alkitab. Seperti biasa kita tinggal menggeraknya ke bawah seperti ini. Oke, setelah muncul semua seperti ini, kita beralih ke tujuan. Kita lihat melalui tabel bantuan. Ya, di sini itu kita masih menggunakan tabel 2. Kenapa? Karena tujuan ini kan masih ada di tabel kedua, berarti kita masih menggunakan rumus lookup. Kita tuliskan seperti ini lookup rumusnya. Lalu kita tuliskan lagi right. Kemudian kita ke bagian tulis sampah lagi. Lalu kita beri titik koma dan 3. Kenapa 3? Karena kode kapal juga kode kapal juga hurufnya ada 3 seperti yang tadi dijelaskan. Lalu setelah itu beri titik koma. Kemudian blok yang di bagian tabel bantuan lagi seperti tadi. Seperti ini. Kemudian beri tutup kurung. Kemudian setelah kita blok, lalu kita beri titik koma, lalu kita tuliskan 3. Kenapa 3? Karena tujuan berada di kolom ketiga. Tadi kan tadi berangkat dari berada di kolom kedua, kita buat 2. Sekarang kita buat 3 karena tujuan berada di kolom. Setelah itu kita beri titik koma, lalu kita tuliskan di sini false, lalu tutup kurung. Setelah selesai ini, kita jangan lupa menguncinya. Kita blok yang itu, lalu kita tekan F dan F4 secara bersamaan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita klik enter, maka akan muncul tujuannya yaitu Budapest. Setelah itu kita tinggal drag ke bawah. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke kolom bongkar. Ya, kita lihat ke tabel 3 yaitu ada bongkar. Kita lihat di sini dia berbentuk vertikal ke bawah, maka kita akan menggunakan rumus lookup. Ini rumusnya lookup seperti ini. Nah, lalu kita
kembali ke sini, kita klik yang berangkat dari, karena kan tabel bantuan ada berangkat nih. Kita klik yang berangkat dari, kemudian kita beri titik koma, lalu kita blok yang dari tabel bantuan sampai akhir sini. Ya, setelah ini di sini kita beri titik koma lagi. Nah, lalu kita tuliskan di sini 2. Kenapa kita tuliskan 2? Karena di tabel 3 bongkar itu berada di kolom kedua. Nah, setelah itu kita klik titik koma lagi, seperti itu, titik koma, lalu selalu titik kurung, selalu titik kurung, kita tulis seperti ini, baru ini kita blok. Jadi jangan lupa kita klik Fn dan F4. Nah, setelah seperti ini bisa kita hasilnya seperti ini. Jadi bongkaran pertama itu pasti bisa kita cek aja ke bawah, maka muncul langsung dia seperti ini. Nah, untuk yang muat kita lihat ke tabel muat. Di sini kan ada 2 tabel ya, 2 kolom, Budapest, barang antik, Bangkok, Kalimantan gitu kan. Dan ini kan model vertikal, maka kita pakai rumus VLOOKUP lagi di sini. Tuliskan, oke. Setelah itu kita beralih ke bagian tujuan, karena di muat ini kan Budapest itu kan tujuan. Ke tujuan, lalu kita beri titik koma, lalu kita blok yang bagian muat ini. Nah, setelah itu kita beri titik koma, lalu kita tulis di sini 2, lalu titik koma lagi, lalu found. Kenapa kita tulis 2? Karena kita ingin mengetahui barangnya, barang apa kan yang dimuat di dalam tabel ini gitu kan. Terus kita beri titik kurung, lalu kita klik. Lalu jangan lupa kita blok yang bagian ini, disable array-nya, lalu tulis Fn dan F4. Oke, seperti ini. Lalu kita klik Enter. Nah, akan muncul barang antik seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal drag ke bawah, maka inilah muatan yang dimuat per kolomnya. Oke, untuk kolom yang terakhir yaitu mengenai biaya bongkar dan muat. Rumusnya itu kita bisa lihat di sini itu ada tabel terakhir ya, tabel 5 biaya bongkar dan muat. Di sini itu bentuknya vertikal terakhir ke bawah. Nah, di sini berarti rumus yang kita masukkan adalah VLOOKUP. Ini muncul seperti ini. Lalu kita blok yang bagian posisi pelabuhan ini. Nah, lalu setelah itu kita beri titik koma, kemudian kita blok yang di bagian tabel bantuan dari pelabuhan ini sampai kemari. Setelah seperti ini jangan lupa beri titik koma, lalu kita tuliskan 2, kemudian titik koma lagi, lalu found. Oke, seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, seperti tutup kurung. Oke. Setelah itu kita tambah, kita beri simbol tambah, karena kan dia biaya bongkar dan muat. Setelah itu kita tulis lagi lookup. Sudah seperti ini rumusnya, maka kita tinggal enter. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal drag ke bawah. Oke, akan muncul. Nah, biaya bongkar dan muat sudah selesai. Mulai dari nomor tadi kapal, posisi, nama kapal, agen, berangkat dari tujuan bongkar, muat, biaya bongkar dan muat sudah semua. Nanti kita akan mengisi total di atas itu sama dengan zoom. Lalu kita blok yang di sini. Nah, baik itu kurung lalu enter, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu untuk biaya bongkar dan muatan besar sumbernya mak. Nah, kita blok lagi ini.
kemudian kita warnai. Untuk biaya bongkar dan muatan kecil yaitu sama dengan rumusnya min seperti ini. Nah setelah itu kita tarik lagi di sini tabel ke kurung lalu klik enter. Nah muncul seperti ini. Oke. Untuk yang bawah ini average. Oke. Untuk average itu kita tinggal ngeblok yang biasanya lagi, kemudian tutup kurung lalu tutup enter. Oke, udah jadi untuk soal yang keempat. Berdasarkan tabel ini sudah jadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, itu saja video untuk hari ini, yaitu mengenai pengerjaan 4 soal dari ujian tengah semester komputer bisnis. Semoga video yang aku jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga video yang aku buat mendapatkan nilai terbaik dari 6 bulan pembelajaran. Thanks for watching, see you next time, bye bye, have a good day.